Saudaraku yang kekasih, kita akan belajar bersama tentang kebenaran-kebenaran ilahi. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Davina. Kita dengarkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Mari Bapa, Engkau hadir di antara kami menjelang seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada. Engkau yang memimpin telinga hati anak-anak-Mu yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini, supaya damai sejahtera dimiliki oleh mereka. Engkau yang memberkati anak-Mu yang berbicara, mewakili, melanjutkan, menyatakan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka dan kami. Tuhan, Engkau adalah terang ilahi. Mari terang ilahi itu menjalar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yang kita bahas sekarang ini adalah yang advance daripada divine advance. Kenapa? Menjadi sahabat Tuhan. Ya, mungkinkah, benarkah, atau cuman arti kiasan? Kebenaran menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan dirinya menjadi sahabat murid-murid Tuhan. Kini, dulu, kini, dan mendatang. Buktinya Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Menjadi sahabat, bukan lagi hamba. Bersahabat dengan anak Allah yang kelak akan menghakimi roh manusia. Seluruh roh manusia akan dihakimi oleh dia, oleh anak manusia setelah kiamat kelak. Bersahabat dengan sang anak, bersahabat dengan sang awal dan sang akhir yang memegang seluruh kunci kerajaan maut, kunci maut. Wow, aman, sangat-sangat aman.
Maka kita akan belajar bagaimana menggapai menjadi sahabat Tuhan di dalam manajemen kerajaan Allah di bumi. Tentunya sang pokok anggur alias direktur utama dari kerajaan Allah sangatlah rendah hati dan terbuka bagi produktivitas ilahi dan kreativitas dan prestasi ilahi dari seluruh manusia baru yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ingat itu. Manusia-manusia yang masuk di dalam kerajaan Allah adalah manusia-manusia yang mau menerima undangannya untuk menikmati hidangan di dalamnya. Mereka adalah manusia-manusia yang bertobat total. Manusia-manusia yang bertobat total dari dosa dan kejahatannya dan siap membuang absintus, membuang kenajisan-kenajisan dan membuang karakter buruknya. Dalam istilah keilahian dikatakan sebagai siap berpakaian pesta. Saudaraku yang kekasih, tidak cuma itu, tidak cuma bertobat total, tetapi siap bekerja dalam kerajaan Allah. Yohanes 14 ayat 12. Arti percaya dalam kerajaan Allah, arti percaya dalam keilahian adalah Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, bukan cuma percaya. Ya, percaya menurut versi ilahi adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan terus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Contohnya Yesus harus. Sebab aku pergi kepada Bapa, ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yes. Anda ingin melakukan pekerjaan lebih besar? Ya. Caranya adalah supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Cahayanya motivasinya bukan meminta segala sesuatu yang jasmani atau duniawi apalagi, tetapi meminta pekerjaan ilahi. Sehingga saudara bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Karena ada apa? Dulu zaman Yesus 2000 tahun yang lalu belum ada medsos. Sekarang saudara tinggal pencet udah beredar. Saudaraku yang kekasih, banyak orang menolak undangan Tuhan. Mungkin kita dahulu ada yang demikian. Banyak orang menolak karena apa? Karena banyak yang menuhankan kekayaannya. Manusia-manusia yang menolak undangan Sang Kristus adalah manusia-manusia yang lebih menuhankan kekayaannya. Lebih menyayangi profesi bisnis, lebih menyayangi pekerjaan sekulernya. Bahkan ada yang menuhankan keluarganya. Pak Matius begitu banyak kasus. Pernah terjadi karena ogah ngantri untuk lahir kembali. Kebetulan pada waktu itu panjang yang ngantri. Dan minggu depan aja Pak Matius silakan. Cuma 3 hari, saudaraku. Kita punya banyak kasus. Tetapi bukan karena dia tidak ikut ngantri, tetapi karena dia memiliki apa yang disebut Tuhan tanda huruf kecil. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa, tetapi kita baca dulu Lukas 14 ayat 18 sampai 20. Lukas 14 ayat 18 sampai 20. Lukas 14 ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf ketika diundang oleh Tuhan. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ayat 16. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.
ayat 20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Wow, aku baru kawin. Saudaraku yang kekasih, boleh saja kawin. Tetapi untuk datang ke Tuhan tidak perlu menunggu perkawinan selesai, bukan? Seperti apa Pak Matius undangannya? Ada di hati saudara dan hati saya. Tuhan akan berkata, menunjukkan diri di dalam bentuk terang ilahi. Bahkan ada yang bersembunyi di dalam kejahatannya. Matius 22 ayat 6. Ada yang bersembunyi di dalam kejahatannya. Menyukai kejahatan itu. Menikmati, menuhankan bahkan kejahatan itu. Bahkan ada yang bersembunyi di dalam kejahatannya. Matius 22 ayat 6. Matius 22 ayat 6. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Tuhan masih mau mengundang mereka yang jahat sekalipun, tetapi mau nggak diundang? Apakah mereka masih lebih senang di dalam kejahatannya? Oh, ada juga yang demikian. Atau miskin, atau cacat, entah buta, entah lumpuh, dan lain-lain. Mereka menerima undangan itu. Lukas 14 ayat 21. Menerima undangan itu dengan gembira. Lukas 14 ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ya, bahkan mereka yang telah diundang Tuhan tetapi tidak datang akan menyesal. Kenapa? Karena iblis akan segera mengeroyok dia dengan nasib buruk, supaya orang tersebut tidak lagi mau menerima undangan yang selanjutnya. Saudaraku yang kekasih, bahkan hati-hati orang-orang yang sudah menerima undangan, sekali lagi harus apa? Harus bekerja ilahi. Mereka yang tidak menyangkal diri, tidak berpakaian pesta, tapi udah mau menerima undangan, tidak mau bekerja ilahi, maka akan diafkir dari dalam kerajaan Allah dan akan bernasib yang buruk juga, serupa dengan orang dunia tadi. Saudaraku yang kekasih, nasibnya menjadi lebih buruk. Kenapa? Tuhan sudah mengundang, sudah diterima, tetapi roh jahat yang sudah ada di dalam dirinya sudah diusir, ya. Tetapi Tuhan dilecehkan dengan dia diam saja, kosong, nggak ngapa-ngapain. Matius 12:43-45. Maka nasibnya akan menjadi lebih buruk. Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Ayat 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Mendapati rumah itu kosong, tidak ada aktivitas ilahi, tidak ada kerja ilahi, bersih tersapu dan rapi teratur. Ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Mengajak 7 roh lain, artinya roh yang tidak terhingga banyaknya, yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Bersyukurlah saudara, kalau saya dan saudara sudah di jamah Tuhan, sehingga roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri kita sudah diusir. Tetapi kalau kita kosong, tidak ngapa-ngapain, maka lanjut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk. Keadaan orang itu lebih buruk, saudaraku, daripada keadaannya semula. Daripada sebelumnya. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ya, saya ingin sampaikan kepada saudara, mengingatkan kembali
Bahwa semua pilihan dari setiap manusia ada akibat, ada tanggung jawab, dan ada upah, dan seterusnya. Ini manusia yang disebut sebagai manusia dinamis. Kita kembali ke dalam kerajaan Allah. Manusia-manusia baru yang telah dibersihkan oleh sang pokok anggur dari dosa dan kejahatan akan berkiprah di dalam kerajaan Allah agar berbuah, sehingga status ilahinya yang tadinya manusia baru akan naik menjadi murid Tuhan. Yohanes 15 ayat 8, menjadi murid Tuhan. Ada kenaikan, saudaraku. Itu berbeda dengan kita belum masuk kerajaan Allah. Ya, lanjut. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, di dalam kerajaan Allah memang menyediakan kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk berberkat bagi manusia-manusia baru yang tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam kerajaan Allah dan Dia tinggal di dalam diri kita, kehidupan kita. Ya, karena apa? Karena si manusia mengasihi Dia. Coba kita akan mendengarkan bahwa Yohanes 15 ayat 14, Tuhan menyediakan diri untuk menjadi sahabat saudara dan saya. Ini bukan soal teori, ini soal fakta dan kebenarannya. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Wow, luar biasa. Sekali lagi saya ingin sampaikan, kita bersahabat dengan sang anak domba yang akan menghakimi roh-roh manusia pada waktu kiamat kelak. Kita bersahabat dengan firman, dengan anak, bersahabat dengan gambar Allah, bersahabat dengan yang awal dan yang akhir yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya kalau kita bersahabat dengan Dia aman, saudaraku. Aman di dunia, aman setelah mati. Aman di dunia karena mautnya sudah dibereskan oleh Tuhan. Roh kita juga sudah dikeluarkan dari kerajaan maut. Kalau kita mati, rohnya masuk Firdaus. Bukan lagi kegentaran karena masuk alam maut. Luar biasa. Tentu saja tidak mudah. Ya, tentu saja tidak mudah. Tetapi Tuhan selalu sediakan buat murid-muridnya. Kita tengok syaratnya. Apakah syaratnya untuk menjadi sahabat Tuhan? Tidak gampang. Ya, mengasihi totalitas Sang Kristus satu. Kita baca tadi. Menuruti segala perintahku. Mengasihi totalitas. Mengasihi Sang Kristus adalah menuruti segala perintahnya. Kalau misalnya ukurannya berat, perintah yang berat, maka Tuhan sediakan penolong, jangan khawatir, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya dengan kebenaran. Ya, Yohanes 14 ayat 16-17, kita ulang-ulang, tengok lagi, dengarkan lagi, supaya kita tahu persis bahwa ada tersedia sang penolong. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yes, sir. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Dunia tidak bisa, hanya manusia baru di dalam kerajaan Allah. Dunia nggak bisa menerima Dia, melihat pun nggak bisa. Sedangkan kalau kita di dalam kerajaan Allah, Dia tinggal di dalam diri kita. Ayat 26. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, seluruh kebenaran Tuhan akan ajarkan. Entah kebenaran jasmaniah khususnya ilahi, tetapi kebenaran jasmaniah akan dikasih tahu. Kenapa? Bukan berarti kita terus kemudian
perintah terus-menerus, menjadi manusia yang tidak dinamis, tidak. 2 hari yang lalu ada yang berdoa, Pak Matius, saya mau dapat pekerjaan baru nih, berdoa dong untuk supaya saya dapat lulus screen testing. Oke. Tadi pagi telepon, Pak Matius, saya udah diterima. Bagus. Tetapi ingat, ya, kau udah pikirkan berapa biaya kamu berangkat maupun pulang, berapa lama, bla 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 bla. Oh iya Pak Matius, sudah saya hitung-hitung berangkat mau pulang 4 jam. Saya ingin sampaikan kepada saudara, Tuhan kasih tahu kebenarannya. Ya, yang penting saudara berlatih manut, miturut, jauhkan keinginan diri kita. Jika keinginan itu berlawanan dengan pas perintah Tuhan, keinginan Tuhan pada saat yang sama dalam situasi kondisi yang dibutuhkan Tuhan. Lanjut, mengasihi sesama murid Tuhan, Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini dia. Perintahku supaya kamu saling mengasihi antar manusia-manusia yang di dalam kerajaan Allah. Terus, seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih adalah pengorbanan. Lanjut. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu kasih namanya. Kasih ilahi yang sesungguhnya namanya. Saudara, kita mengenal apa disebut sebagai pepatah, a friend in need is a friend indeed. Sahabat yang, teman yang muncul pada saat dibutuhkan, yang selalu hadir dalam saat yang dibutuhkan adalah itu teman sejati. Dan kita harus berarti demikian di dalam kerajaan Allah. Nggak gampang saudaraku. Karena begitu banyak karakter bla 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 yang mungkin membuat hati kita tidak dislike, suka tidak suka dan seterusnya. Tetapi ketika bos kita menyuruh, bos kita memerintahkan, kita manut saja, kita miturut saja. Amin. Saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang ketiga, yang terakhir, setia dan bijaksana. Murid-murid Tuhan yang ingin menjadi sahabat Tuhan harus setia kepada Sang Kristus. Dengan setia pada pekerjaan-pekerjaan ilahi yang diserahkan kepadanya. Mereka akan melakukan dengan bijaksana dan benar. Tanpa harus dikontrol. Tahu apa yang harus diperbuat. Ya, bukan follower, bukan yang ikutan aja. Tulus dan kreatif tanpa harus menunggu perintah bos. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Matius 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Yes. 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan pekerjaan itu pada waktu apa? Ketika tuannya itu datang. Ketika tuannya itu datang. Tuannya nggak kelihatan, tuannya pergi, tanda kutip. Kita yang terbiasa kalau ada bos datang, buruk, nggak akan bisa menjadi sahabat Tuhan. Kita kerja. Ya, lanjut. Ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas. Tuanku nggak datang. Mana Yesus nggak kelihatan. Ya, lebih baik lagi berbuat jahat lagi atau nggak ada yang lihat ini. Padahal Tuhan mengatakan firman-Nya bagaikan pedang bermata dua. Tahu persis tubuh kita, tahu persis jiwa kita, tahu persis roh kita. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa dibutuhkan kesetiaan dan kebijaksanaan.
Kita ulang Yohanes 15 dan 14-15 supaya saudara tahu porsi untuk menjadi sahabat Tuhan. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa itu Tuhan? 15 Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Hamba itu follower, tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Kalau tuannya ke timur bagus, tetapi itu baru follower. Lanjut. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara dan saya bisa menjalankan detail daripada perintah yang disampaikan Tuhan dalam garis besar. Itu namanya kreatif. Ya, saudara tidak perlu mengeluh. Itu namanya tulus. Mereka yang siap menjadi sahabat Tuhan adalah manusia-manusia atau manusia baru yang cerdik. Murid-murid Tuhan yang cerdik yang mempersiapkan diri untuk waktu kehidupan yang tidak jelas. Apa itu waktu kehidupan jelas? Kita nggak jelas. Kita kapan mati nggak tahu, ya kan? Kita tidak tahu kematian kapan kematian menjemput. Tapi bisa aja kalau saudara mau umur panjang, persiapkan kematian Anda dengan bijaksana. Beli minyak tanah ilahi. Apa itu, Pak? Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. 5 diantaranya bodoh, 5 diantara bijaksana. Kita tengok diri kita seperti mana. Ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Dan juga minyak dalam buli-buli tempat minyak itu. Terus? Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Mempelai datang, song-songlah dia. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Masuk ke ruang perjamuan kawin. Karena apa? Karena kita pelitanya menyala. Tetap menyala. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang dalam kehidupan kita secara pribadi untuk membawa kita ke Firdaus. Kita tidak tahu. Saudaraku yang kekasih, last but not least, calon sahabat-sahabat Tuhan harus bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan kerja ilahinya. Jangan pernah suam-suam kuku, jangan asal-asalan kerja. Kenapa? Karena dapat dimuntahkan dari kerajaan Allah. Banyak murid Tuhan yang merasa bahwa sudah sukses, sudah sembuh dari penyakitnya, sudah dipanjangkan umurnya. Banyak yang demikian. Sudah lepas dari kemiskinan, bla 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 bla. Maka saya ingin sampaikan kepada saudara, bagus, tetapi itu baru awal. Dibutuhkan kelanjutan daripada apa yang saudara sudah terima dari Tuhan. Saudara harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dalam arti tubuh jasmaniat dan tubuh ilahiyah. Maka jangan kita merasa kaya.
Jangan kita merasa bahwa sudah hebat. Udah begitu banyak teori kebenaran, gombal. Kalau cuma teori, gombal. Ya, maaf saya harus ngomong keras. Yang dibutuhkan adalah Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya. Terus? Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, ya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yuk, kasihan. Terus, kenapa? Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Aku kaya. Bahkan dikatakan aku telah memperkayakan diriku. Tidak bersyukur karena Tuhan yang memperkaya dia, tetapi merasa kaya. Entah kaya karena jabatan, entah kaya karena harta, entah kaya karena teori yang diterima. Terus? Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tidak kekurangan apa-apa, saya nggak perlu Tuhan lagi. Udah nggak kekurangan apa-apa. Sesungguhnya. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Nggak ada apa-apanya. Harta yang saudara dapatkan walaupun dari Tuhan bisa menguap. Terus? Dan malang, miskin. Malang. Saudara, kita nggak tahu. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita bisa malang. Bukan Malang Jawa Timur, saudara. Malang Jawa Timur enak dingin. Tetapi malang. Bisa kembali memiliki nasib buruk. Lanjut. Miskin. Tidak punya kebenaran. Terus? Buta. Ya, buta, tidak memiliki kebenaran ilahi. Dan telanjang. Kelihatannya pakai baju pesta, tapi telanjang, ketahuan belangnya, ketahuan bahwa karakter saudara buruk, ketahuan bahwa kenajisannya terlihat, bla 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 bla, telanjang. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara masih menginginkan menjadi sahabat Tuhan, siaplah ditegur dan diajar Tuhan kalau terjadi demikian. Wahyu 3 ayat 18-19, siaplah. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku, bertobat, membeli daripadaku apa? Emas yang telah dimurnikan dalam emas api. Yang telah dimurnikan, harta-harta surgawi. Terus? Agar engkau menjadi kaya. Yes. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Belajar taat, setia kembali. Terus? Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Iya. Yang memalukan. Karena kita belajar dekat sama Tuhan, taat sama Tuhan, maka secepatnya kenajisan, kebodohan, karakter buruk akan dibuang oleh Tuhan bersama kita. Lanjut. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Belajar kebenaran ilahi, mendapatkan kebenaran-kebenaran supaya saudara tahu perjalanan yang jelas terang. Ayat 16. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau saudara sedang ditegur Tuhan, diajar Tuhan karena masalah saudara yang tadi suam-suam kuku, karena merasa sok kaya, karena merasa bla 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 bla, maka saudara jangan harus rela. Ya Tuhan, kata rela artinya mawas diri. Oke Tuhan, saya terima salah, saya harus memperbaiki diri. Itu namanya rela. Ya. Supaya apa? Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu, mengetuk dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya
dan aku makan bersama-sama dengan dia. Wow, makan bersama-sama dengan dia sebagai seorang sahabat. Lanjut. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Itu dia. Itu pangkat ilahi yang akan kita terima pada saat kalau kita menjadi sahabat Tuhan di bumi ini. Lanjut. Di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatahnya. Ya. Jadi, mari. Siapa yang berminat? Tetapi ingat ada satu hal, yaitu bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, yang memilih saya. Yohanes 15 ayat 16. Jadi, jangan kita berkata, aku sahabat Tuhan. Nanti dulu, yang menentukan adalah dia. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, Buahmu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya, ayat terakhir 17. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihlah seorang dengan yang lain. Siapa berminat sekali lagi? Tuhan memberkati. Kita berdoa saudaraku. Ya, khususnya bagi yang berminat maupun yang belum berminat. Mari Tuhan hadir di antara kehidupan anak-anakmu. Supaya anak-anakmu boleh memiliki kesempatan mendekatkan diri kepadamu secara khusus. Supaya anak-anakmu yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini boleh dipimpin oleh terang ilahi yang daripadamu, sehingga perjalanan hidup anak-anakmu secara pribadi boleh bersama-sama dengan Tuhan hari demi hari, supaya engkau menggembalakan secara pribadi, menuntun anak-anakmu, sehingga damai sejahtera menyertai anak-anakmu, dan anak-anakmu boleh suatu saat menjadi sahabatmu, seperti cita-cita seluruh roh umat manusia di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali. Matius dan keluarga mengucap terima kasih.